Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur intinya kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Tabaraka Ta'ala yang sampai hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayahnya, kesehatan dan kesempatan yang insya Allah kita berusaha semaksimal untuk istiqomah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan istiqomah dalam ketaatan dan menjauhi larangan itu diikuti dengan ridho dan takdir yang Allah berikan. Karena salah satunya iman pada takdir adalah salah satu iman. Qadarullah, takdir baik dan takdir buruk yang diberikan Allah pada kita harus kita tetap syukuri. Pasti ada hikmah di balik itu semua. Kalau mereka diberikan kenikmatan, kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, ini nikmatnya lagi tapi lihat. Tetapi ketika mendapatkan musibah yang tidak mengenakan atau menyesakan dada, ya sepertinya kok diberi ini, menjawabnya alhamdulillah ala kulli hal. Jadi semua itu sudah dapat suratannya dari Allah, sebetulnya baik untuk hambanya. Ujian sakit, ujian susah, senang, semuanya adalah jalan kita menuju Allah, jalan kita menuju surganya Allah. Tinggal bagaimana kita menerima ujian itu, tetap iman tidak kepada Allah. Lihat dua ayat asal amalan. Tidak intinya saya selalu mengingatkan ibu-ibu untuk begitu tetap istiqomah. Karena istiqomah memang benar-benar latihan jiwa ya. Salah satunya dengan berpuasa insya Allah. Tak lupa pun salamnya salawat kalau kita aturkan pagi-pagi uswatun hasanah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para keluarganya mulia, para sahabat, tabi'in, serta kita pengikutnya akan nanti di akhir zaman mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Tak terasa kita sudah di penghujung akhir Sa'ban. Mungkin sebentar lagi kita beberapa hari ini akan masuk bulan suci Ramadan, bulan yang tidak semua orang bisa melaluinya ya. Alhamdulillah Allah masih panjangkan usia kita di bulan Ramadan ini, mendulang memaksimalkan amal soleh. Mudah-mudahan kita bisa menuntaskan sampai akhir nanti dan ibu-ibu semua mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah dari mulai balik mungkin kita sudah berapa tahun ini kita review sudah berapa kali jadi tandanya apa? Tandanya ketika kita pada itu ada peningkatan dari kualitas diri kita ya seperti itu, baik kualitas keimanan yang baik, doa-doanya juga dikabul insya Allah ya. Tidak ada doa yang terbaik selain doa yang berpuasa. Berpuasa itu insya Allah dijaga oleh Allah SWT. Nah, seperti itu. Seperti kemarin mungkin ibu-ibu sudah mendengarkan persiapannya apa sih ketika kita menghadapi bulan Ramadan. Pertama di bulan Rajab kita telah lalui. Bulan Rajab adalah bulan kita menanam, yaitu menanam kebaikan, melatih kita latihan saum lagi, gitu ya, yang kemarin berat-berat sekarang latihan saum lagi. Sabar dikuatkan lagi kata Rasulullah. Kalau di bulan Rajab tidak ada puasa khusus yang disyariatkan dari tanggal 1 Rajab sampai sekian, tidak ada. Justru yang banyak disarankan atau dijalankan oleh Rasulullah, karena memang amal soleh itu dua tandanya diterima oleh Allah adalah musibah, ada tuntunan dari Nabi, dan kedua ada niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Sedangkan Rasulullah mencontohkan banyak berpuasa di bulan Sa'ban, bulan ini bukan berarti santai-santai, justru banyak berpuasa. Tapi kalaupun kita dalam keadaan sakit, ya boleh nggak apa-apa kalau berpuasa. Kondisi tidak memungkinkan, tidak boleh. Itu mengolah supaya nanti pas Ramadan kita nggak tumbang, karena banyak kalau nggak dilatih pas Ramadan mulainya pada sakit gitu ya. Harusnya memaksimalkan memulai lagi gitu kan, penyesuaian lagi kalau sudah terbiasa insya Allah. Dan bulan Ramadan adalah bulan Sa'ban, bulan untuk memelihara amal-amal yang kita jalankan sebelum-sebelumnya gitu. Dan biasanya kalau salah satu tanda orang yang diterima Ramadannya biasanya banyak puasa sunnahnya setelahnya, karena memang ada sunnah-sunnah yang mengikutinya kan, ada
ada salam, ada silaturahmi, ada kumpul semua. Mudah-mudahan kita termasuk ahli puasa, amin ya Rabbal alamin. Karena ada surga yang khusus diberikan pada orang yang berpuasa, yaitu surga Ar-Rayyan. Ya. Makanya tadi kenapa saya ajak ibu untuk membaca surat Al-Ahzab? Biasanya kan seringnya dibacanya Al-Baqarah ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam gitu kan. Ya, sampai dan ayat yang sebelumnya tambahkan lagi 287. Tambahkan lagi dengan Al-Ahzab. Jadi kita tekankan lagi di surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab itu tadi di surat 35 ada tingkatan-tingkatan seorang muslim. Jadi sebelum pertama kita muslim dan baik-baik dipanggilannya Allah innal muslimina wal muslimat. Setelah itu naik ke atas wal mu'minina wal mu'minat. Orang yang beriman ya. Wal qanitina wal qanitat. Apakah qanitin? Orang-orang yang taat. Kita bertahap terus sampai nanti Syam itu ada keberapa tuh? Ada ketujuh ya. Jadi tingkatannya lebih orang-orang yang puasa Syam berarti dia taat, berarti dia muslim, berarti dia juga orang-orang yang mudah bersedekah dan sebagainya. Perintahnya sama untuk laki-laki dan perempuan. Dan ditutup dengan ayat hiburan dari Allah, orang-orang yang istiqomah atau di ayat-ayat tadi itu akan berikan Allah lahum ajran azim, akan Allah berikan ampunan dan pahala yang sangat besar. Nah, jadi pertamanya keutamaan puasa itu Allah mendapatkan apa? Ampunan dan pahala yang sangat besar. Makanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya takwa. Takwa itu memang harus dipaksakan, ibadah harus dipaksakan. Yang awalnya akan berat, tapi kalau setelah kita lama-lama menjalankannya nikmat. Ibu was-was, sering cemas, sakit ini sakit itu, gitu ya. Tapi ibu puasa sahur dulu, insya Allah puasanya kuat, dan itu akan membersihkan mendetok tubuh, hati lebih tenang dan tubuh juga akan lebih sehat. Dan juga mematikan, mengecilkan setan untuk mengganggu kita. Di luar Ramadan ceritanya ya. Kalau di bulan Ramadan memang setan-setan belum. Tapi kalau di luar Ramadan dengan kita banyak berpuasa, akhirnya pembuluh darah kita menyempit. Kalau pembuluh darah kita menyempit, setan tidak mudah masuk. Makanya lebih tenang, lebih hati juga lebih mudah untuk beribadah ya Bu ya. Jadi kalau ibu susah banget aku meninggalkan maksiat satu maksiat, coba berpuasa. Karena kalau berpuasa kan batal. Ya, gitu. Salah satunya definisi puasa adalah menahan diri dari tidak makan dan minum dan yang membatalkannya, dan tidak berhubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah soal fajar mungkin ibu-ibu ada kalau fajar yang mana dari satu sampai kedua. Fajar itu kan sekitar pukul menjelang subuh. Fajar yang pertama itu masih bisa makan, itu namanya kalau fajar dulu bilangnya apa ya? Imsak ya, itu masih boleh makan imsak. Fajar yang kedua ini pun hati-hati menjelang dekat mau subuh. Nah itu harus ibu jaga gitu ya. Jadi kalau ibu kesiangan jam 4 masih bisa nggak? Ya, masih bisa, tapi mungkin makannya nggak bisa keburu-buru dan sebagainya. Yang paling tepat mungkin setengah 4 ya, makan dulu terus banyak minum dulu dan sebagainya. Itu lalu keutamaan puasa yang lain yaitu ampunan dan pahala yang besar juga. Ramadan adalah jalan kita menuju surga karena apa? Karena dengan puasa itu akan menjauhkan umatnya. Ini hadis istiqomah yang kali ini jauh dari api neraka. Jadi jika kalau kita menjalankan puasa satu hari saja akan Allah bebaskan dari api neraka sejauh 70 musim perjalanan. Satu hari puasa aja. Bagaimana kalau kita istiqomah dalam sholat Kamis Bu? Makanya ada pintu khusus untuk orang-orang yang rajin berpuasa. Apalagi umur-umur yang sudah di atas 50 banyakin puasa sunat. Kenapa itu? Bisa membersihkan darah, membersihkan kaca darah, menjadi lancar, jauh dari karena kolesterol atau asam urat itu sebetulnya proyek lemak darah gitu, yang harus dikurangkan. Namanya asam urat kadar kuringnya kotoran bisa dikeluarkan.
Dengan puasa itu insya Allah akan mendetok. Begitu punya orang yang sakit mah juga dengan puasa. Saya juga setuju. Kalaupun memang kadang-kadang udah nggak sempat masak dan sebagainya malas gitu. Tapi udah diniatkan udah nanti udah niatin puasa kita perut kita tuh ikut puasa. Beda kalau lagi puasa ya kan pengennya tinggal ini. Tapi kalau puasa langsung kayak tubuh kita ya dari niat, makanya niat itu apa? Bagaimana kalau puasa itu tiba-tiba diajak makan temen gitu, temen udah nyediain ya makan aja bu, itu kan sunnah. Makan aja gitu, karena bersilaturahim lebih utama dari ibadah sunnah. Kalau wajib lain ya, kalau wajib kan nggak boleh itu ditunda dan sebagainya. Karena di ayat tadi di Al-Baqarah 184 walaupun diberikan keringanan untuk membayar fidyah dan lain sebagainya, tidak berpuasa ketika dalam perjalanan, tapi di situ ada ayatnya coba dilihat, uhilah puasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi tetap puasa lebih baik. Kalau misalnya pergi nih balik ke Jakarta aja kan ya puasa wajib di Ramadan ya puasa aja, jangan sampai batal. Kan banyak ya kalau di perjalanan orang pada nggak puasa tuh di terminal gitu ya, banyak yang pengen banget ini puasa Ramadan dan keutamaannya lebih besar lagi. Ingin dapat mulai Ramadan bukan berarti kita mulai terawihnya nanti 2 hari terakhir, sama dari awal, dari mulai 1 Ramadan kita harus mulai bersiap diri melakukan ketaatan. Jadi yang berhak mendapatkan mulai Ramadan dan hanya Allah saja yang memberikan pada orang-orang tertentu seperti itu. Dan setiap amal puasa itu memang Allah yang punya. Semuanya balik pada amal soleh tilawah akan balik pada pemiliknya. Tapi kalau puasa hanya khusus untuk Allah SWT. Dan akan mendapat 2 pahala ketika kita puasa ketika kita berbuka nikmat nggak buruk, apalagi yang terhangat ya, memangnya apalagi yang biasanya gorengnya lontong ya, jarang kurma ya, jarang banget kalau kurma ada. Berikutnya yang pertama gorengan kan di bawahnya enak gitu. Nah itulah kenapa kita sering-sering memang karbonnya tinggi kan, untuk minyak itu kan memang pemicu, tapi cepat ya dia bolehlah kita banyakin minum buah di sama sayuran dan sebagainya. Jadi kegembiraannya 2 orang yang sahur pertama, kegembiraan ketika berbuat, kedua adalah ketika kita bertemu dengan Rabbnya. Bergembira dengan pahala puasanya. Dan puasa itu juga memberikan satu syafaat. Jadi di hari itu bukan hanya pahala dari membaca Quran saja. Beliau SWT mengatakan bahwa puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada hambanya pada hari kiamat. Hadisnya sahih, hadis hasan, riwayat Ahmad dan Al-Hakim, dan mengatakan itu sesungguhnya surga itu terdapat pintu yang biasa bilang pintu Ar-Rayyan, dan insya Allah setelah kita Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang ahli puasa. Amin. Menjadi laki ya yang masih muda biasa. Tetapi kalau masih punya suami lain lagi ya, masih muda-muda tiap hari diajak sesuatu ya udah batalin aja bu. Makanya kalau suami Aisyah banyaknya membayar utang itu juga sama gitu, karena emang melayani suaminya dan sebagainya gitu ya. Sebetulnya sederhana sih, kita gak mudah masuk surga itu dengan hanya sedang melakukan yang wajib-wajib saja sudah masuk surga ya. Puasa Ramadan sebaik-baiknya. Puasanya seperti apa? Gak boleh gibah ya bu. Dan jaga aja lisannya, karena awal tuh lisan itu luar biasa. Kalau ada orang yang kecilin aja. Itu nggak ada bu, itu aja kecilin Bu Muji. Kalau ada orang yang mengajak berdebat ataupun ngomongin orang, lebih baik itu amatir, saya ke belakang dulu untuk yang kalau bilang itu yang ngomongin orang kan gak enak ya bu, yang dipujiin aja langsung gitu kan. Kalau lagi berpuasa tertutup sombong banget gitu. Kalau di luar Ramadan, tapi kalau di luar Ramadan biasanya orang-orang paham ya. Jadi hati-hati dengan lisan, karena jangan-jangan kita bakal kita puasa dari lisan kita. Yang ketiga,
dalam surat apa lagi ya, tentang Lailatul Qadar ada surat Al-Qadar. Jadi yang ketahui utama surat Al-Qadar itu adalah